Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, kali ini hutang dibayar atau disubsidi oleh pemerintah bareng dengan Basnas. Ya, setuju nggak Anda? Ya, hutang Anda sudah ada yang nanggung. Ya, tapi sebelumnya kalau Anda setuju dengan hal ini, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu supaya channel ini makin berkembang lagi, saya makin semangat lagi. Dan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp boleh bergabung dulu. Sebelum saya lanjutkan hal ini, bagaimana caranya kita mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah ini supaya hutang kita lunas, dan bagaimana juga dengan persoalan Basnas yang mau ikut menyelesaikan perkara hutang pinjol. Ya, silahkan dulu buat teman-teman semuanya yang belum mensupport dan mendukung channel ini. Oke, terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung ya. Hutang pinjol dibantu oleh pemerintah dengan subsidi. Menarik nggak ini? Pasti menarik dong. Teman-teman juga mengharapkan hal yang sama kan? Pastinya Anda mengharapkan adanya satu perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi hari ini. Ya, hanya saja teman-teman kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah mungkin? Apakah benar? Apakah yakin ada atau gimana gitu loh. Tapi ada hal yang menarik. Ini bisa jadi kenyataan loh, andaikan semua teman-teman semuanya sepakat. Dan habis itu juga ya, sebelum kita lanjutkan soal hutang mau dikaper oleh pemerintah, bagaimana sebenarnya caranya. Ini ada yang paling menarik. 2022 silam ya, waktu sehabis di bulan November atau Oktober penggerebekan tentang pinjol ilegal di mana-mana. Si Basnas, Anda tahu Basnas ya, itu berencana ingin membantu para korban pinjol, terutama yang terjebak di pinjol tidak mampu membayarkan. Itu Basnas muncul di dalam hal itu ya. Bahkan dulu MUI pun juga menyampaikan bahwa pinjol haram ya, tapi yang haram ini malah dibumingkan, yang haram itu malah diizinkan, yang haram itu malah dipromosikan itu oleh OJK. Sekarang kita balik ke Basnas yang katanya ingin membantu atau meringankan warga yang terjerat pinjol. Ya, di sini di bulan 12 di bulan 11 ya, tanggal 12 bulan 11 2021. Ya, ini terjadi nih waktu penggerebekan di pokoknya macam-macam. Waktu itu kan banyak pinjol ilegal digerebek, ada yang di Tangerang, ada yang di Pluit, ada yang di Jogja, kan rame kan beritanya waktu itu. Dan Basnas juga mengambil kesempatan dalam hal itu. Kami juga akan membantu meringankan korban para korban dari pinjaman online ini. Kita akan bantu meringankan hutangnya. Ya, akhirnya juga nggak ada di sini. Badan Amil Zakat Nasional Basnas ya akan membantu korban pinjaman online atau pinjol membayar hutang mereka mulai 2022. Tapi Ketua Basnas Nor Ahmad mengatakan untuk mendapatkan bantuan itu pihaknya menetapkan sejumlah syarat. Pertama, pinjaman dilakukan dengan alasan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak. Kalau saya rasa kalau hanya sebatas untuk kebutuhan hidup mendesak, ini banyak banget gitu loh ya. Hampir semua orang dengan alasan yang sama, yaitu kebutuhan mendesak. Kedua, kalau memang digunakan betul-betul untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi persyaratan dibantu. Tapi kalau misalnya pinjam pinjol untuk macam-macam seperti beli barang yang sifatnya konsumsi, itu tidak termasuk. Biasanya kita ada tim untuk survei, kata Nor seperti dikutip dari detik.com ya. Syarat kedua yang dilengkapi dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Karena Basnas merupakan lembaga publik, keuangan juga diaudit oleh publik sehingga pelaporan pertanggungjawaban secara umum kepada para pemberi zakat. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi korban pinjol seperti fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi kartu KK keluarga atau KK, surat keterangan tidak mampu SKTM dari desa setempat termasuk bukti tagihan utang. Setelah syarat terpenuhi, masyarakat tinggal datang saja ke Basnas wilayah setempat atau hubungi pusat layanan di 0813 1545 0017. Ayo teman-teman, siapa yang sudah dibantu oleh Basnas dalam membereskan urusan hutang-hutang dengan pinjol?
isi di kolom komentar. Program ini waktu 12 November 2021. Mungkin sekarang katanya kan dimulai dari 2022. Sekarang otomatis sudah 1 tahun ya. 1 tahun program itu berjalan. Bagaimana buat teman-teman? Sudah 1 tahun lebih. Sudah ada, kalau sudah ada isi di kolom komentar. Nanti kami akan minta data kepada OJK dan juga data-data dari masyarakat umum. Yang terpenting itu karena OJK juga tidak punya data yang lengkap. OJK juga tidak mempunyai data yang lengkap. Kalau perlu juga nanti dari Kominfo, karena mereka tentu banyak informasi tentang pinjol-pinjol tersebut. Sebagai informasi, Basnas akan membantu korban pinjol membayari hutang-hutang mereka. Kami akan gencar betul itu di Desember, tapi kami programkan penguatan pendistribusian untuk masyarakat kecil itu di tahun 2022. Ya, juga data dari masyarakat yang terpenting karena OJK juga tidak punya data lengkap. Kalau perlu juga nanti di Kominfo karena mereka tentu banyak informasi tentang pinjol-pinjol tersebut. Namun Nor menambahkan bantuan untuk membayar hutang ini tidak akan diberikan ke semua korban pinjol. Ia mengatakan jumlah bantuan yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan Basnas. Misalnya ada yang terkena korban pinjol 10 juta, kita mampu misalnya ngasih 1-2 juta, kan lumayan karena ada korban pinjol dia masih bisa hidup karena masih punya usaha. Tapi ada korban pinjol yang sama sekali tidak punya apa-apa. Orang-orang semacam ini yang akan kita bantu. Ayo, isi di kolom komentar buat teman-teman semuanya. Siapa yang telah mendapatkan program yang mulai berjalan di tahun 2022, bahkan sekarang sudah tanggal 29 Mei 2023. Siapa? Ya, di sini yang sudah mendapatkan program itu. Ya, kalau program ini hanya sebatas formalitas saja, program ini tidak bisa didistribusikan secara maksimal, ya saya nggak tahu Anda bagaimana gitu loh. Tapi sudah ada belum yang mencoba hal itu, dan benar atau tidak Anda sudah dibantu oleh Basnas ya? Karena dulu saya juga di satu sisi saya mendukung niat baik dari Basnas ini untuk membantu para korban pinjaman online. Di satu sisi saya kurang mendukung. Kenapa kurang mendukung? Karena sama aja dia memupuk riba ya. Sementara yang mau diselesaikan ini adalah pinjol ilegal. Status mereka tidak resmi, mereka tidak diakui ada di Indonesia, sekarang malah mau dikasih. Jadi saya minta juga para Basnas untuk mempertimbangkan hal itu. Dulu saya bikin videonya di bulan November ataupun Oktober 2021. Ya, tapi nggak tahu karena pendistribusiannya itu di tahun 2022. Mana tahu teman-teman, tanpa sepengetahuan saya atau saya tidak mendapatkan informasi, sudah ada yang pernah dibantu oleh Basnas ini, isi di kolom komentar. Oke, kita kembali bagaimana kita mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi atau yang sudah Anda lihat tentang program dari pemerintah untuk mendapatkan subsidi. Itu harapan kita. Tapi hal ini, walaupun ini sebatas harapan, ini bisa kita wujudkan. Bagaimana dengan cara mewujudkannya? Anda masih ingat dengan kasus IPB yang dibantu dijembatani oleh OJK sendiri dan oleh Satgas Waspada Investasi. Itu mereka cuma butuh apa dalam hal itu supaya mereka mendapatkan bantuan dari OJK? Cuma butuh memviralkan satu hal itu saja. Begitu hal itu sudah viral, perpanjangan tangan bantuan dari OJK pun langsung datang. Bahkan tak tanggung-tanggung OJK memanggil pinjol-pinjol yang dipinjam. Ada waktu itu Aku Laku, ada Shopee, dan ada juga Kredivo. Ya, bahkan dari pinjol itu ada yang memberikan keringanan tentang bunga, hanya balikan pokok saja, ada yang tidak dibalikan sama sekali, asalkan hal itu masih diliput oleh media. Karena tujuan si pinjol untuk menggratiskan hutang ini, dia menganggap ini sebagai biaya iklan karena dia diliput oleh media-media lokal. Ya, kalau kita juga menginginkan hal yang sama, selalu saya sampaikan, Anda bisa kok mendapatkan subsidi, keringanan dan segala macam, tapi harus kompak. Bagaimana harus kompaknya? Mulai hari ini, detik ini, serentak semuanya tidak membayar pinjol lagi. Ya. Dan hal itu kalau Anda sudah rame, ya, sudah rame tidak melakukan pembayaran lagi di pinjol, akan ada perpanjangan tangan dari pemerintah. Apalagi saat ini sedang momen-momennya pencalonan diri sebagai calon wakil rakyat, calon untuk presiden, dan ini banyak banget ini. Pasti akan munculnya pahlawan-pahlawan kesiangan. Inilah momen-momennya. Ya, akan ada nanti yang menarik simpati masyarakat,
kami akan benahi dan segala macam. Tapi yang paling terpenting adalah mampu atau tidak Anda menghentikan persoalan ini mulai hari ini setelah Anda menonton video ini. Dengan begitu Anda akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah akan prihatin melihat bagaimana dengan para masyarakat yang saat ini terjerat pinjol. Ya, kenapa ini malah berlanjut-lanjut? Kenapa orang-orang tidak mau melakukan pembayaran? Akan ada penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat bagaimana sebenarnya pinjol ini, supaya hal ini terbuka. Tapi kalau Anda masih sibuk mencari perpanjangan, mencicil, menjual barang-barang berharga, selamanya hidup Anda cuma seperti ini, ya. Mana tahu pemerintah Anda sedang terbebankan karena bunga yang besar dari pinjol. Mana tahu pemerintah Anda sedang dicaci maki, ya. Makanya kalau Anda mau hutang Anda disubsidi oleh pemerintah, diberikan bantuan oleh pemerintah, ditunjukkan solusinya yang tepat, berhenti membayar dan viralkan hal ini. Cuman itu satu-satunya kekuatan yang paling hebat di era digital ini, yaitu memviralkan satu hal itu. Ya, kalau sudah banyak yang galbay, sudah banyak yang berhenti, sistem akan diperbaiki. Apa yang paling menyulitkan akan dilakukan penyelidikan. Ya, bagaimana penerapan pinjol? Kalau Anda hanya mengandalkan OJK saat ini, Anda tahu OJK yang dibilangnya apa? Jangan meminjam di pinjol ilegal untuk menonton konser. Di balik kata jangan ini, OJK mempersilahkan, silahkan pinjam di pinjol legal untuk nonton konser. Cuma pinjol ilegal yang tidak boleh Anda gunakan buat nonton konser. Pinjol legal boleh, itu aja yang enggak. Makanya OJK tidak bisa kita percaya. Ya, bertahun-tahun korban pinjol ada di Indonesia, tidak ada solusi yang pas untuk mereka saat ini yang menyatakan tidak mampu, tidak sanggup tentang bunga yang besar. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Makanya buang dulu jauh-jauh rasa takut Anda, rasa cemas Anda. Sekarang Anda mau hutang ini diselesaikan atau tidak? Ya, kalau mau, viralkan hal ini. Ya, share video ini sebanyak-banyaknya. Cuman itu jalan yang paling tepat, yang paling cepat untuk menyelesaikannya. Ya, kapan perlu, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Terserah pinjol mau teror, mau sebar data dan segala macam. Yang penting kita kan nggak mati hari itu. Ya, makanya kan ingat lagi moto solusi utang itu apa? Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Nggak apa-apa data Anda disebar 1 hari 2 hari kok. Ya, daripada Anda mencicil, memperpanjang selamanya, hutang tidak akan pernah lunas. Dan Anda akan dijadikan ATM berjalan gitu loh. Di mana-mana mereka selalu gesek diri Anda, hanya diancam langsung dapat duit. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Tinggal Anda mau atau tidak mempraktekannya. Kalau Anda mau, segera hari ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, terutama yang terjebak di pinjaman online, dan share juga video ini ke media sosial Anda masing-masing supaya banyak yang tahu dan banyak yang terbantu, sehingga ini cepat booming dan cepat viralnya, supaya ada perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online yang bertahun-tahun tidak ada solusi sama sekali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, tapi jangan lupa juga di-support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Silahkan dulu.